Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufik sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa junjukkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memulakan kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Nah, ini kita akan mempresentasikan yaitu tentang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan sosial yang terlepas dari kehidupan sehari-hari. Hingga Islam pun memiliki pandangan tersendiri terhadap ekonomi. Nah, ini bisa dijelaskan oleh Iwang Maulana dan Januaristi. Saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu prinsip ekonomi Islam. Pengertian dari prinsip ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha yang ditujukan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia yang dilakukan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ekonomi Islam sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengakui hak-hak individu asalkan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mengutamakan dan mengakui hak-hak dari umat muslim. Yang ketiga, mengutamakan hak publik dan bukan hak dari individu. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan, yaitu keimanan atau aqdi, lalu ilmu atau al-ilm, lalu kehidupan atau an-naf, lalu harta atau al-mal, dan kelangsungan keturunan atau anas. Selain itu, prinsip ekonomi Islam juga memiliki dalil dari Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirata wa tastanisa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu atau kebahagiaan akhirat, dan janganlah melupakan bagianmu dari kesenangan dunia dan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Baik, selanjutnya adalah manusia dan dunia. Manusia dan dunia adalah ciptaan Allah yang sangat erat hubungannya. Dunia diciptakan Allah sebagai sarana dan media bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam hidupnya. Tak hanya itu, dunia ini juga dijadikan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik tunggal dari apa yang ada di alam semesta ini. Allah memberikan kekayaan kepada manusia, dan Dia adalah pemilik segala sesuatu. Kekayaan yang diperoleh manusia harus digunakan untuk mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Yang artinya, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Surah At-Thaha ayat 6. Dari ayat ini tergambar bahwa semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah, dan karena kemurahannya kita diberi kekayaan di dunia, yang mana kekayaan yang kita peroleh hendaknya dimanifestasikan untuk mencapai kesejahteraan di akhirat.
Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak boleh mengabaikan perannya di dunia dan harus bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 87 sampai dengan 88. Jadi, selain bekerja untuk mencari harta, manusia juga memiliki peran dengan bersikap baik kepada sesama manusia, di mana sebagai manusia, kita juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan membantu mereka yang sedang dalam berada kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 188, manusia harus menghindarkan diri dalam berbuat dosa termasuk dalam mencari kekayaan, di mana dalam mencari kekayaan terkadang manusia memakai cara-cara yang tidak adil, mubazir dalam penggunaan sumber daya dan hasil-hasil kekayaan, serta melakukan penipuan dalam bisnis. Dalam sistem perekonomian Islam, hal-hal tersebut tidak dibenarkan karena sistem perekonomian Islam mengajarkan untuk mencari kekayaan dengan cara yang baik dan juga halal. Yang keempat, Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, di mana Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim, harta sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Yang kelima adalah Islam mencegah pemupukan kekayaan dan menganjurkan distribusi kekayaan, di mana sistem ekonomi Islam melarang setiap individu untuk menumpuk kekayaan secara berlebihan. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya dan masyarakat agar tidak berlebihan dalam kepemilikan harta. Islam mencegah pemupukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam adalah hak manusia seluruhnya untuk dipergunakan manusia untuk kemaslahatan. Upaya ini tidak menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan melalui ketentuan-ketentuan syariah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, dalam kegiatan ekonomi pasti ada beberapa macam kegiatan. Nah, salah satunya adalah kegiatan transaksi. Nah, kegiatan transaksi ini akan semakin berkembang dan modern. Nah, bagaimana sih pandangan kegiatan transaksi dalam Islam untuk saudara Jody Albert? Saya persilahkan. Ya, untuk respon Islam atas transaksi ekonomi modern yang ada sekarang adalah kita bisa melihat ya bahwasannya banyak bentuk-bentuk transaksi yang baru yang hadir di zaman modern ini. Adapun jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam adalah yang pertama itu syirka, yaitu kerjasama antara penjual dan pembeli. Lalu yang kedua adalah mudorabah, yaitu bagi hasil. Lalu yang ketiga ada murabahah atau jual beli. Yang keempat ada kafalah atau jaminan. Yang kelima ada ran atau gadai. Yang keenam ada hiwalah atau pemindahan utang. Yang ketujuh ada wadiah atau titipan. Dan yang ke-8 ada wakalah atau pemberian kuasa. Islam sendiri mencaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli menjadi rusak atau tidak sah. Di antara syarat-syarat tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, timbangan yang jelas. Yang kedua, barang dan harga yang jelas dan dapat dimaklumi. Yang ketiga, mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. Dan yang keempat, mendapat ridho dari kedua belah pihak. Jika jual beli online memenuhi syarat-syarat tersebut, maka jual belinya syah menurut syariat Islam. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian, setiap transaksi pasti ada beberapa jalan. Yang pertama adalah menggunakan bank. Nah, dalam bank biasanya ada bunga bank. Nah, di sini bagaimana sih pandangan bunga bank dalam Islam? Untuk saudara Katianti dan Karimah, saya persilahkan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dalam Islam sendiri itu sangat dilarang dalam mencari keuntungan dengan menggunakan riba atau bunga. Yang mana riba atau bunga tersebut telah diatur dalam Al-Quran seperti yang ada di slide berikut, yaitu pada surah Ar-Rum ayat 39 tentang perbandingan bunga dan zakat. Di dalam surah ini dijelaskan bahwa apabila kita sebagai seorang muslim menggunakan bunga dalam kehidupan berekonomi, maka hal tersebut akan mengurangi harta dan tidak akan menambahnya. Namun sebaliknya, apabila kita berzakat, maka akan menambah harta dan akan membawa
manusia tersebut ke dalam kebaikan. Lalu yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 160 dan 161 tentang kaum muslimin yang harus mematuhi perintah Allah mengenai pelarangan bunga agar tidak merasakan apa yang dirasakan oleh kaum Yahudi. Yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 130 tentang kaum mukmin yang tidak diperbolehkan memakan bunga berbunga karena hukum dari bunga sendiri adalah haram. Yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279 yang melarang bunga dan membedakan antara perdagangan ba'i dan riba atau bunga. Di dalam sebuah perdagangan tersebut, kedua belah pihak yang saling bertransaksi akan saling diuntungkan, dan apabila di dalam riba, maka ada salah satu pihak yang diuntungkan dan satu pihak yang lain dirugikan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan hukum bunga bank, perlu diperhatikan berdasarkan ijtihad Bahsul Masail oleh majelis yang diprakarsai NU. Yang pertama, hukum bunga bank yang haram dengan alasan jika yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta atau mal, maka termasuk kategori al-qardu jara naf'an alal qardi, sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Yang kedua adalah hukumnya boleh, dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil ujrah dari pihak nasabah, sehingga pihak bank tersebut tidak memberatkan pihak nasabah dan pihak bank berhak mendapatkan upah, dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan nasabah. Sementara majelis yang diprakarsai oleh Muhammadiyah mengatakan bahwa hukum bunga bank itu haram karena adanya imbalan. Selanjutnya, selain itu juga terdapat beberapa pendapat mengenai hukum bunga bank. Pendapat pertama, bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga. Kemudian bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat. Pendapat kedua, bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram. Kemudian bunga produktif tidak sama dengan riba dan hukumnya halal. Bunga yang didapat dari tabungan giro tidak sama dengan riba dan hukumnya halal. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh. Yang terakhir, bunga bank tidak haram kalau bank tersebut menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, dalam perekonomian tidak mungkin akan berjalan jika tidak ada yang bekerja. Nah, bekerja adalah merupakan kegiatan atau aktivitas yang untuk memenuhi kebutuhan rohani, dan juga bekerja adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Allah tidak akan menurunkan rezeki dari langit, tapi rezeki tersebut harus diusahakan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakum al-dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Artinya bahwa bahwasanya dialah Allah yang menciptakan bumi untuk dimudahkan padamu. Maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian rezeki yang telah diberikannya. Sungguhnya kepada Allah kita kembali setelah dibangkitkan. Islam sangat menganjurkan kepada pemutnya untuk bekerja dan berusaha dalam pada siapapun untuk mencari rezeki yang baik, yang halal dan berkah. Lebih dari itu, bekerja juga merupakan sarana menjadikan watak dan kepribadian manusia bersifat mandiri, tekun, teliti, peduli, berani, taat, dan bertanggung jawab. Dalam sebuah cerita bahwa Rasulullah telah pernah memuji seorang sahabatnya yang bekerja sebagai pencari kayu di sebuah hutan, bahwasanya dia mencari kayunya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.
Dan Rasulullah mengatakan bahwa dia memuji sahabatnya seperti ini. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disimpulkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ungkapan Arab juga menyebutkan al-faraghu masdatun, yang artinya menganggur itu merusak. Baliknya, kerja dan semangat akan menghadirkan kreativitas, kegembiraan dan sukacita dan kebahagiaan. Yang artinya bahwa menganggur itu akan menimbulkan hal-hal negatif seperti sifat malas, penyakit, terus tidak melakukan aktivitas, sehingga akan menimbulkan beberapa penyakit seperti penyakit mental maupun penyakit kesehatan, penyakit fisik. Kemudian kalau kerja akan menghadirkan beberapa hal-hal positif seperti kegembiraan itu, sukacita dan kebahagiaan dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam bekerja, selain kita mencari nafkah, kita harus tahu aturannya. Jadi, yang pertama, mulailah mencari pekerjaan yang halal, yaitu saat menjadi pekerjaan jangan caranya yang salah. Jadi, caranya juga harus benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah pekerja yang jujur. Jadi, jangan hanya untuk mencari nafkah, kamu mencari cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadilah mitra kerja yang baik dan ajak mereka bekerja secara baik pula. Jika kita memiliki mitra kerja yang baik, maka pekerjaan kita pun akan berjalan dengan baik dan halal. Yang keempat, gunakan cara yang baik dalam bekerja. Yang kelima, setelah memperoleh upah, keluarkanlah sebagai rezeki yang diperoleh untuk zakat, infak atau sedekah. Jadi ini bentuk sebagai kita bersyukur akan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan. Yang keenam, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai umat Islam, kita harus patuh terhadap apapun perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi dengan larangannya. Oke, selanjutnya sebuah bekerja tidak mungkin tanpa etika. Ini akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Dafa. Saya persilahkan. Sebuah pekerjaan tidak mengenal waktu dan tempat sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Itu merupakan persepsi yang keliru atau salah jika memahami pekerjaan adalah mereka yang hanya bekerja pada sebuah instansi pemerintahan. Seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya. Sehingga yang menjadi tujuan utama adalah meraih ridha Allah, tidak semata mengejar materi belaka. Selain itu, seorang muslim juga harus memperhatikan etika kerja. Yang pertama yaitu menyadari pekerjaan terkait dengan Allah, sehingga membuat dia bersikap cermat, bersungguh-sungguh dalam bekerja dan menjalin hubungan yang baik dengan relasinya demi memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua, bekerja dengan halal dalam seluruh jenis pekerjaannya. Yang ketiga, tidak memberikan beban berlebihan pada pekerjaan, yaitu alat produksi atau binatang dalam bekerja semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar. Yang keempat, tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah. Dan yang kelima, profesional dalam setiap pekerjaannya. Baik. Bekerja tidak hanya tahu secara caranya yang baik, tapi juga etos kerja Islam. Nah, bagaimana sih pandangan etos kerja di dalam Islam? Saya persilakan saudara Iman Sani untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih etos kerja Islam itu. Nah, etos kerja sendiri terdiri dari dua kata, yaitu etos dan kerja.
Nah, etos sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya adalah sikap, kepribadian, karakter, atau sesuatu. Dan kata kerja itu sendiri artinya adalah usaha untuk melakukan sesuatu dengan sebuah perencanaan dan tanggung jawab. Etos kerja Islami sendiri dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan semua aset, pikiran, maupun zikirnya untuk menempatkan arti bahwa dirinya ini adalah adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khairul ummah. Yang hal ini disampaikan oleh Tasmara pada tahun 2002. Atau bisa disimpulkan bahwa etos kerja Islami sendiri adalah upaya sungguh-sungguh setiap manusia atau orang untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada karakteristik dari etos kerja Islami. Yang pertama disampaikan oleh Al-Attas pada tahun 1986 yang menyampaikan bahwa etos kerja Islam sendiri mempunyai tekanan yang tanggung jawabnya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, keras, dan penuh perhitungan. Nah, karena tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim akan berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu, seperti berperilaku jujur, tidak mencuri, atau berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Nah, lalu yang kedua disampaikan oleh Saproni pada tahun 2016 yang menurutnya etos kerja Islami itu berkaitan dengan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk semangat bekerja, beramal, dan menjauhi segala kemalasan. Lalu yang kedua, meninggalkan hal yang tidak produktif, lalu bekerja dengan tujuan mencari sesuatu yang halal, dan yang terakhir itu bekerja dengan mengimplementasikan sifat sidik, amanah, tablik, dan fatona. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, dalam bekerja, pasti akan menimbulkan kemandirian hidup. Nah, bagaimana sih kemandirian hidup dalam pandangan Islam? Saya persilakan kepada Muhammad Rizal untuk menjelaskan. Baik, yang pertama adalah pengertiannya. Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu, tanpa melupakan peran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi dari sini adalah tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim, setiap kelakuan kita harus menyertakan Allah di setiap apa yang kita jalankan, karena semuanya itu pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup, seseorang pasti membutuhkan orang lain, akan tetapi menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia. Mandiri adalah sikap mental yang membuat seseorang lebih tenang dan tentram. Dalam surat Al-A'raf ayat 11 ditegaskan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih mengubah nasibnya sendiri. Maksudnya dari sini adalah Allah menegaskan pada surat tersebut ketika seseorang ingin mengubah nasibnya, maka dia harus mandiri, dia harus bisa mengubah dirinya sendiri, karena Allah tidak akan mengubah nasibnya kecuali dia berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Islam mengutamakan pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik. Quran surat At-Tin ayat 4. Potensi yang dimiliki manusia menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki peluang untuk menjadi mulia. Oleh karena itu, setiap muslim tidak layak menjadi beban orang lain. Demikianlah konsep kemandirian dalam Islam, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah sebagai tempat berharap dan meminta pertolongan. Terima kasih. Sekian dari kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.